menurutku semakin sutradaranya semakin ngerti musik, itu semakin angel. Halo, salam jumpa lagi dengan berita teater, sebuah berita yang teater. Ya. Oke, berbeda dengan edisi sebelumnya, jika biasanya kami mengundang aktor, sutradara ataupun penulis naskah, kali ini kami mengundang elemen lain dari teater, yaitu musisi. Ya, pemusik teater ada Mas Jenar Kijing dan Mas Steven. Tepuk tangan. Selamat datang Sugeng Rawuh, Mas Kijing dan Mas Steven di studio kami yang ya beginilah ya. Oke, ini mau bahasa apa ini? Indonesia, Jawa? Inggris. Inggris, oke. Oh, Mas Kijing ini lulusan pendidikan bahasa Inggris juga loh ini. Wah. Cocok. Enggak, nanti kasih absitel loh ya. Oke, bahasa Indonesia aja lah ya. Oke, sebelum kita saya bacakan ini kita ngobrol, saya akan bacakan beberapa CV atau latar belakang dari kedua narasumber saya yang luar biasa ini. Yang pertama adalah Mas Jenar Kijing. Beliau dulu pernah memenangkan Best Composer di Festival Teater Jogja tahun 2016. Kemudian pernah menjadi performer di Artjog 2021. Sudah mengeluarkan 2 album yaitu Daras dan Fulcrum. Bagi yang tertarik nanti bisa menghubungi panitia atau bisa langsung ke IG-nya Mas Kijing ya. Dan juga beliau ini adalah teman seangkatan saya dulu di magang seniman beasiswa Bagong Kusutiarjo. Gitu Mas Kijing ya. Berikutnya ada Mas Steven Burel. Burel macamnya Masnya. Burel Ya. Burel. Manut. Nanti saya salah. Burel ora apa-apa. Oke. Nggih, ngapunten kalau misalnya saya salah nyebut nih, Mas. Ora napa-napa. Oke. Di Inggris mawon do bingung kok anu. Burel dari ora apa-apa. Ora apa-apa, sing penting Steven kan lah Nggih, ya. nggih, Oke. Oke, Mas Steven ini aslinya dari Durham, UK ya, Mas ya. Iya. Maksudnya UK. Terus sudah kurang lebih 11 tahun di Jogja, jadi nggak heran ya kalau beliau ini lebih kromo, lebih inggil daripada saya malah yang masih sangat medok Jawa Timurannya ini. Kemudian beliau dulunya seorang DJ, kemudian beralih belajar musik produksi, kemudian tertarik untuk belajar gamelan di dulu itu namanya PPPG Seni Budaya Jogja, kemudian berubah jadi P4TK, kemudian sekarang saat syuting ini dibuat namanya jadi BBMPV. Nggak tahu besok kalau teman-teman nontonnya 2 tahun lagi mungkin ganti nama lagi ya. Oke. Selamat datang Mas Steven, terima kasih sudah hadir. Oke, langsung aja. Tema kita kali ini adalah tentang musik teater, Mas Kijing, Mas Steven. Sebenarnya simpel aja, apa sih sebenarnya yang membedakan antara musik biasa dengan musik teater itu apa sih? Monggo, siapa dulu? Saya. Oh ya. Kalau prosesnya mungkin sama. Cuman ya kan kalau musik biasa itu terserah kita sendiri. Kalau musik panggung atau musik teater ya lihat ini musiknya untuk apa. Mungkin seperti itu. Dan itu saja macam-macam. Jadi mungkin ada adegan yang seperti apa. Ada tari atau enggak, ada aktor atau enggak, musik ilustrasi, jadi sangat-sangat perlunya apa, seperti itu mungkin. Tergantung tujuan apa, Tujuannya kebutuhannya apa ya? Ya, dan kolaborasinya juga. Oke. Kalau Mas Kijing sendiri? Ya, kalau menurutku yang membedakan musik teater dengan musik biasa itu kayak ini, Mas. Kalau di teater itu aku harus memperbanyak referensi. Karena setiap naskah yang tak temui itu pasti beda. Bisa aja hari ini aku nggarap ketoprak kayak gitu, besok nggarap Shakespeare kayak gitu. Jadi emang referensinya harus lebih banyak membaca juga. Oke. Nah, terus terkadang kan kita sering mendengarkan sebuah lagu atau musik yang ada komentar gini, ini musiknya dramatik banget ini. Nah, padahal bisa jadi dia mungkin bukan
bukan musik yang memang diciptakan untuk teater, tapi mungkin dia memiliki nuansa atau kesan yang dramatik. Nah, itu menurut jenengan-jenengan gimana? Pripun, Mas Kijing? Mungkin sama ya. Semua kesenian yang ada storytellingnya pasti ada tangga dramatik, maksudnya kayak klimaks, resolusi kayak gitu. Mungkin lagu juga kayak gitu, ada verse, ada ref. Mungkin ini sih kemampuan si komposer, si pencipta lagunya aja yang dia punya kekuatan storytelling yang kuat, sehingga kayak pendengar bisa merasakan alurnya. Oh, pas bagian ini kok menjadi sedih banget ya, kok bagian ini nggak seberapa sedih tapi gini-gini. Maksudnya lapisannya itu yaitu ini sih kemampuan storytelling komposernya, Mas, menurutku. Emang jenengan pripun, Mas? Sama sih Mas, mungkin kemampuan atau kesenangan, maksudnya kepingin tadi dramatik atau enggak, maksudnya musik kan macam-macam. Iya. Mungkin seperti itu. Oke. Kalau Mas ini sendiri sebenarnya ada nggak sih referensi atau misalnya kalau di film itu ada kayak John Williams, ada siapa, Hans Zimmer dan sebagainya. Kalau di Mas sendiri ada nggak sih misalnya kayak entah idola atau referensi ketika membuat musik teater itu? Idol, mungkin tidak ada idol ya, tapi mungkin ya seperti itu, mungkin ada referensi. Ini kayaknya suasana mirip-mirip niku nggih, cobi sa. Boten kepingin boten kepingin copy ning buat referensi, buat apa ya? Misalnya horor, nek horor kan musik dibuat untuk horor ya jelas, maksudnya dinamika mesti sangat pengaruh storytellingnya. Jadi ya seperti itu. Tapi kalau idol kayaknya belum ada. Okay. Kalau aku yang mempengaruhi malah ini, Mas, malah para musisi yang di luar teater. Maksudku para musisi yang dia emang bermain untuk musik. Maksudnya kayak setiap hari aku dengerin lagu-lagu Jepang atau lagu-lagu Melancholic Beach, lagu-lagu Melby. Itu sedikit banyak mempengaruhi cara aku menulis ilustrasi di teater. Nah, aku dari luar malah. Kalau yang dari film ya tak nikmati jadi orang biasa lihat film aja sih. Kalau scoringnya nggak sampai yang tak bedah apa gimana gitu. Okay. Nah, terus kalau ketika proses membuat ini ya, Mas, membuat musik teater itu kan pasti ada proses negosiasi dengan sutradara. Nah, itu biasanya prosesnya seperti apa? Apakah sutradara minta ini kemudian mas-mas menawarkan membuat itu seperti ini atau sambil jalan atau gimana biasanya prosesnya itu? Iya, mungkin tergantung kerja sama siapa ya, mungkin sedikit-sedikit. Alhamdulillah iki kan lagi proses sekarang mulai, makanya kita di sini mungkin. Terus alhamdulillah bosnya sangat terbuka, jadi lebih seperti monggo silakan manutlah seperti itu. Jadi ya itu satu saat bagus, tapi satu saat wah kurang paham iki apa piye. Jadi mungkin kegantung pertanyaannya apa sih, Mas? Aku lali. Proses ketika menciptakan. Ya. Ya seperti itu, Mas, kayaknya. Oke. Nah, Mas Kijing? Ya, mungkin sama Mas Steven, pasti ada dua hal yang ini sutradaranya well plan, ada yang improve kayak gitu. Kalau standarku sendiri, aku biasanya tak rencana, Mas. Aku baca naskah terus tak bedah topografi adegannya itu tingginya seberapa itu, terus nanti aku jelasin bikin lagu dari bacaanku dari naskah. Terus nanti ketemu adegan kan itu udah beda lagi, Mas. Nah, itu baru tawar-menawar sama sutradara sama aktor di situ. Mesti sutradara membahasakan ini kurang kesusu mamane. Iki kurang nyantai. Nah, bahasa-bahasa yang non musikal itu PR-nya kita untuk menerjemahkan jadi bahasa musikal. Kok temponya dipelanin atau register nadanya dibikin rendah atau ditinggikan. Nah, itu tugas kita. Jadi tawar-menawarnya setelah aku ada
ada musiknya, terus monggo sutradaranya atau aktornya gimana baru oh ini kurang ini Jing, ini kurang Sangat benar. Kadang malah nonton skrip atau adegan bahasanya seperti ini, kami punya saya planningnya seperti ini. Tapi ketika proses mungkin wah ini malah kokean apa kurang atau mungkin mintanya ritmenya cepat. Tapi nanti semakin cepat jadi berarti wow kalau bukan ritme cepat nih rame mungkin atau ya perlu di translate bahasanya terus ke peluangnya. Nah, kalau bikin gitu kan pasti akan nemuin kendala-kendala. Biasanya apa sih yang menjadi kendala ketika membuat musik teater itu sendiri? Biasanya apa? Kendala kalau aku ini sih Mas, apalagi kalau jaraknya berdekatan, sebisa mungkin aku untuk mencoba mana ada garapan 1 dan garapan 2 itu waktunya sama. Piye carane membuat 2 garapan ini beda. Aku ini tantangannya sing angel. Mesti ya itu di luar ya. Maksudnya kedua garapan itu dari proyek yang berbeda. Iya, dari berbeda terus gimana caranya ini enggak sama lah ngono kuwi. Itu yang dari eksternal. Mungkin kalau yang dari internal ini sih menurutku semakin sutradaranya semakin ngerti musik, itu semakin angel. Oh gitu. Biasanya karena permintaannya kemudian jadi spesifik. Standar sendiri ya dia ya. Biasanya kayak gitu. Tapi gue masalah. Aku malah seru dapat sutradara yang meraki frustasi kayak gitu. Jadi kemampuanku juga keluar. Biasanya dapat sutradara yang pasah bonggoan, ya metune ya cuma itu aja kayak gitu sih aku. Oke. Mas Steven sendiri gimana Mas? Boleh diulangi pertanyaannya? Biasanya kalau ketika menggarap musik teater itu apa sih masalah yang biasanya dihadapi? Kalau Mas Gijing kan masalahnya. Apa mungkin ya itu tadi masalah gaduh dengan sutradaranya. Iya. Mas Mungkin khusus saat ini ya, saat pandemi ini kan sendiri-sendiri. Jadi itu jelas prosesnya. Kalau kita langsung di studio, langsung bisa lihat penonton, idenya seperti ini, itu lebih enak soalnya. Saya penting ngerasa sih timbangannya bahasa dari bosnya jadi saya penting ngerasa. Kita kepengin ini rasanya apa emosinya apa terus habis itu ya apa yang terjadi seperti itu. Jadi kalau cuma lihat notasi atau skrip atau apa itu, apalagi kalau teater kan poesi sangat abstrak jadi ya itu Mas. Jadi untuk pandemi ini itu yang susah. Ini saya sudah selesaikan sebuah musik full, tapi belum tahu lihat proses apa saja. Jadi mungkin akan berubah besok. Insya Allah tidak, atau mungkin berubah sedikit. Jadi seperti itu Mas. Oke. Nah, kan itu juga berhubungan dengan tadi kita ngomongin tentang rasa ya. Sebenarnya gimana sih proses dari mas-mas ini ketika menerjemahkan sebuah konsep entah dari skripnya atau dari sutradaranya untuk menjadi sebuah karya musik pengiring atau scoring lah istilahnya ya. Itu gimana biasanya? Apakah mintanya kayak gini, aku mintanya sedih. Kan sedih kok juga macam-macam. Ada yang sedih yang biasanya cukup diiringi piano, cukup harus pakai biola, pakai cello. Nah, kalau mas-mas sendiri biasanya kalau menerjemahkan konsep itu gimana? Pendekatannya. Enggak, siapa dulu? Kalau aku biasanya kalau ada rinci ya Mas, maksudnya adegan kayak gitu. Adegan pertama aku pakai nalar audio logo. Maksudnya audio logo itu kayak maunya kalau kita di sini terus itu ingatnya apa? Apa kui susu murni apa es krim sih? Nah itu. Maksudnya di dalam duniaku, di dalam yang kayak gitu tuh, nah itu sangat perlu Mas audio logo. Jadi sebuah bunyi itu punya asosiasi terhadap apa aja. Nah aku yang tak terapkan kui satu. Terus yang kedua itu contrasting.
Oke. Teknik mengkontraskan waliane saka audio logo. Maksudnya ketika bunyi ini biasanya itu terus tak terjemahke lawan bunyinya ini tuh apa sih? Mamane selo apa biola sing mendayu-dayu. Oh, kemudian tak terjemahkan berarti ini lah sing adegan sedih kan nganggo perkusi sing menghentak-hentak ngono. Nah, mesti teknik itu sih nah aku biasanya. Yang selaras audio logo atau dikontraskan sekalian. Oke. Terus kalau Mas Steven sendiri? Saya lupa pertanyaan. Biasanya ketika menerjemahkan sebuah konsep Oh iya, itu konsep ke dalam musik. Nah, itu gimana biasanya pendekatannya? Mungkin beda project, beda konsep dari saya. Ya seperti itu Mas, maaf ya tidak bisa jelas sekali. Saya usaha pahami kepinginnya apa, terus mungkin ada inspirasi, saya lanjut seperti itu. Seperti itu Mas. Kalau belum ada inspirasi, saya pakai inspirasi yang mungkin saya di luar project itu sudah ada inspirasi untuk musik saya sendiri. Oke, mungkin saya coba itu kira-kira bisa atau enggak. Iki kepinginnya sedih, iki mau aku wes sedih. Ya wes coba nganggo kuwi dhisik. Seperti itu Mas. Tadi beda project, beda pikiran kalau saya. Tetap tergantung kepinginnya saudara itu gimana ya? Iya, ini ya saya masih sinau sih, masih belajar, jadi bukan profesional banget. Jadi ide bagus sih, matur nuwun. Sesuk Oke, nah kira-kira ketertarikan untuk membuat musik teater itu sebenarnya mulai kapan? Kalau Mas Kijing ini memang dari SD udah belajar musik ya? Musik. Nah itu kira-kira kemudian kayaknya dunia aku di musik teater deh kayak gitu. Ya aku nggak tahu, mungkin Mas juga aku nggak pernah menyebut sebagai musician teater kok. Aku ya seneng ketika ada job teater ya ngejob. Pribon gimana? Kalau saya dari kapannya mungkin kalau keputusan untuk memantapkan di situ masih proses gitu masih dalam proses iki tenan ora yo bisa mencukupi hidupku tidak ya seperti itu pertanyaan. Mungkin pindah ke Newcastle baru itu bisa itu. Kalau dulu terjun pertama kali itu pas di teater kampus. Jadi kalau di kampusku itu setiap jurusan ada teaternya. Jadi kebetulan aku jurusan teater bahasa Inggris. Waktu itu tahun 2011 nggarap kayak perdanya anak-anak kayak gitu. Mulai dari situ terus 2011 bisa sampai sekarang alhamdulillah. Kalau Mas Steven sendiri? Ya jadi kalau musisi dimanapun mesti ada teman yang teater, terus teman yang teater mesti ya wes gawe musik kok iki. Seperti itu sih Mas. Jadi dulu di Inggris pernah sedikit. Tidak bikin rencana sih Mas, ya uripe koyo ngono to. Dilakoni. Tapi ini menarik. Aku penasaran sebenarnya di UK sendiri potensi seorang ketika memutuskan untuk profesional menjadi theater musician itu gimana sih Mas? Kan di sana konon sih katanya seninya lebih established gitu. Waduh. Nah, itu gimana? Atau saya salah dengar ini? Ya aku harus hati-hati. Aman kok Mas yang mewakili bukan negara. Establish aku orang ngerti. Oh gimana? Kadang-kadang mungkin lebih ya jelas lebih gampang di sini Mas. Maksudku lebih ramai di sini. Lebih banyak orang yang ini apresiasi ya, mengapresiasi gimana? Yang membutuhkan, yang apresiasi proses mungkin. Kalau di sana kan ya banyak juga, tapi di daerah tentu terus mungkin ada masyarakat yang bukan tidak mampu atau
fasilitasnya kurang mungkin, lebih ke sport. Maksudnya anak-anak lebih senang main sepak bola, itu kan gratis, nek di les ke teater kan bayar. Ya maksudnya seperti itu. Ya maaf ya, ini aku jadi politik ini. Harus. Teater itu selalu politis. Mungkin di negara-negara liane wes ora usah ngomong negara. Oke. Kalau Mas Kijing sendiri. Ya. Yang mana Mas? Kalau aku lihat di profilnya Mas Kijing itu di WhatsApp kalau nggak salah sebagai theater musician. Oke. Kan wis mutusi dhewe to. Sudah memutuskan itu Mas. Gimana kalau memandang theater musician di Indonesia sendiri itu gimana Mas? Kan jarang-jarang orang yang mengakui sebagai aku theater musician gitu. Nah, sepembacaanku sama yang disampaikan Mas Steven, jadi kebanyakan ada anak teater, ada anak musik, terus temannya yang teater ini minta temannya yang musik untuk membimbingkan musik. Nah, kebanyakan seperti itu. Masku mungkin ada beberapa, kemudian kalau di Jogja mungkin banyak ya Mas ya, masih ya, emang yang khusus garap musik teater. Nah, yoku nek kansnya untuk yo sampai saat ini aku buktinya tuh aku sendiri isih urip dengan pekerjaan ini, dan maksudnya belum ada sampean juga, maksudnya ya bisa lah. Dan mungkin juga karena belum banyak, jadi nek ibaratnya orang tuh Gojek, maksudnya teman-temanku yang bercandain, "Has, kowe meneh kayak gitu." Lah ya emang karena mungkin kompetitornya dikit dan yang terjun di situ isih jarang. Ya sih, benar. Ya, tapi ya itu ya, aku yang memang mengenal Mas Kijing ini salah satunya, yaitu aku salut karena tidak banyak yang mau terjun di bidang khusus teater musik gitu ya. Tapi kalau Mas Steven sendiri apa memang masih bermusik untuk di luar teater juga sampai saat ini? Masih. Ya usaha. Maksudnya, ya. Sekarang sibuk gawe musik, musik elektronik. Isih proses, masih proses. Terus itu rencananya musik saya sendiri, tapi apa namanya? Incognito. Itu kan dulu saya DJ. Terus sekarang cuma kepingin gawe musik-musik seperti zaman dulu, seperti kesukaan saya. Terus kenapa incognito niku bukan saya izin atau gimana, tapi saya mengpikir musik DJ itu atau musik elektronik, musik dance itu bukan musisi ya. Jadi saya malah asik kalau ada misteri, ada fantasi, atau ini dari siapa ya, seperti itu. Iya, tapi itu memang menarik ya. Apalagi sekarang zamannya TikTok kan sudah mulai banyak ini. Aku ora dong nggak TikTok aduh. Tapi benar loh Mas, sekarang musik-musik EDM, musik-musik mix itu sekarang udah mulai populer lagi karena memang ya aku nggak tahu ya, terlepas dari gimana mereka itu copyright-nya, tapi musik-musik populer tuh diubah sedemikian rupa menjadi sangat populer, jadi buat goyang-goyang gitu lah. Oh ya, Mas kalau mau ngakses karya-karyanya Mas Steven kira-kira bisa di mana Mas? Kalau mungkin teman-teman bisa mungkin entah Spotify atau YouTube di mana? Belum ada Mas. Belum ada. Belum ada. Saya sedikit tidak begitu ya, belum mengerti TikTok. Terus YouTube belum ada. Tapi udah pernah ngeluarin album gitu Mas? Mungkin indie ya Mas, tahu. Macam-macam dulu musik gamelan, digawe album ning masih indie. Mbok di posting Mas biar teman-teman tuh bisa mengakses. Iya, ya dulu banyak yang akses sih, cuman ya mungkin besok lagi. Oh, siap, ditunggu pokoknya. Ya. Mas Kijing juga, teman-teman pasti kalau
buka YouTube atau buka sendiri ke IG-nya masing banyak sekali apa akses yang bisa. Tapi Fulcrum itu ada di udah di ini enggak sih di-publish? Kalau Fulcrum itu spesial rilisan fisik, itu nggak bakal ada online-nya Mas, karena memang harus konsepnya harus fisik. Itu harus order langsung. Iya, pesan yang itu. Oke. Itu teman-teman sepertinya obrolan kita sudah sampai di penghujung acara ini. Terima kasih Mas Steven, terima kasih Mas Kijing. Sama-sama. Semoga ada kesempatan kita ngobrol lagi. Seru ini, aku sendiri juga tertarik kepada dunia musik dan juga dunia teater. Walaupun memang duanya itu sama-sama setengah-setengah ya. Oke. Tapi aku belajar banyak dari mereka berdua. Begitu, terima kasih atas kehadirannya Mas Kijing dan Mas Steven. Semoga obrolan hari ini bermanfaat. Kalau ada yang ingin bertanya atau yang memberikan komentar lebih lanjut, silakan bisa memberikan komentar di kolom komentar atau bisa langsung menghubungi ke panitia nanti. Terima kasih. Kita jumpa lagi di Berita Teater episode selanjutnya. Salam budaya.